teman-teman semuanya. Video kali ini agak berbeda dengan video-video sebelumnya karena Mimin punya materi baru yaitu apa bedanya. Jadi, di video kali ini Mimin akan membahas tentang perbedaan kosakata-kosakata bahasa Korea yang memiliki arti yang mirip atau bahkan arti yang sama. Untuk episode pertama, apa bedanya series ini akan membahas tentang perbedaan Irem, Songmyung, dan Songham. Videonya disimak sampai habis ya. Irem, Songmyung, dan Songham adalah kata yang digunakan untuk nama orang, tetapi ada sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas perbedaan dan cara penggunaan dari ketiga kosakata tersebut. Yang pertama, irem, yang berarti nama. Digunakan dalam situasi umum dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat memperkenalkan diri atau bahkan menanyakan nama hewan peliharaan. Yang kedua, irem digunakan sebagian besar dalam bentuk lisan dengan cara formal ataupun informal. Contohnya, 안녕하세요. 제 이름은 위디입니다. 안녕하세요. 제 이름은 위디입니다. Halo, nama saya Widi. Penggunaan irem di sini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan situasi umum, yaitu digunakan untuk memperkenalkan diri baik dalam situasi formal maupun informal. Contoh yang kedua, 이름이 뭐야? 이름이 뭐야? Siapa namamu? Ini adalah bentuk informal. Bentuk informal digunakan kepada teman sekelas atau teman seangkatan, teman akrab, dan yang lebih muda dari kita. Contoh ketiga untuk penggunaan irem, 고양이 키웠어? 이름이 뭐야? 고양이 키웠어? 이름이 뭐야? Kamu pelihara kucing. Siapa namanya? Dan ini juga bentuk informal. Di sini konteksnya menanyakan nama hewan peliharaan teman akrab kita. Yang kedua adalah Songmyung. Songmyung. Songmyung artinya nama lengkap. Namun penggunaan Songmyung hanya terbatas dengan secara tertulis. Jadi Songmyung hampir tidak pernah digunakan secara lisan atau secara percakapan. Untuk penggunaan Songmyung sendiri, penggunaannya dalam konteks formal administratif, seperti dalam dokumen atau formulir. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada formulir atau dokumen, maka untuk penyebutan nama atau tertulisnya adalah Songmyung, bukan lagi irem. Nah, contoh penggunaan Songmyung ini biasanya ada di formulir pendaftaran akun bank, formulir asuransi, dokumen resmi, pengumuman resmi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah Songham. Songham. Kata Songham juga berarti nama dan digunakan secara lisan. Songham ini merupakan honorifik dari kata irem atau merupakan nopimal. Kata sopan, kata bentuk sopan dari irem. Untuk Songham sendiri digunakan dalam situasi yang sangat formal, seperti saat berbicara kepada seseorang yang lebih tua, atasan, atau orang yang baru pertama kali bertemu. Namun, kata ini hanya digunakan untuk menanyakan nama lawan bicara kita dan tidak untuk menjelaskan nama kita. Contohnya, 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? Siapa nama Anda?
Jadi di sini konteksnya hanya menanyakan nama lawan bicara kita. Kalau kita mau memperkenalkan diri, tidak ada yang menggunakan 죄송함이 widimnida. Itu nggak ada. Kalau mau memperkenalkan diri, itu harus menggunakan i름. Paham ya? Selanjutnya kita kuis. Nah, jadi di sini ada kuis untuk kalian jawab untuk latihan. Perintahnya isilah titik-titik di bawah ini. 강아지 귀엽네요. 땡땡땡 뭐예요? Jadi kalian diminta untuk mengisi i름, 성명, atau 성함. Nah, Mimin kasih waktu. Nanti kalian jawab ya. Jawabannya adalah yang A, i름. Yuk kita bedah kalimat ini. 강아지 itu artinya anak anjing atau bahasa Inggrisnya puppy. Berarti ini adalah hewan. 귀엽네요 itu berasal dari 귀엽다 yang berarti menggemaskan atau imut. Sehingga karena ini menanyakan nama hewan peliharaan, harusnya menggunakan kata i름. Kita lanjut ke kuis yang kedua. Perintahnya masih sama, isilah titik-titik di bawah ini. 처음 뵙겠습니다. 땡땡땡 어떻게 되십니까? Mimin kasih waktu, nanti dijawab ya. Dan jawabannya adalah Songham. Yuk kita bedah lagi. 처음 뵙겠습니다 adalah senang bertemu dengan Anda pertama kalinya. Jadi dari kalimat ini sudah jelas ya bahwa kita baru pertama kali bertemu dengan lawan bicara kita. Sehingga kata yang sopan untuk menanyakan nama adalah dengan songham. Paham? Next, kita lanjut. Perintahnya juga masih sama untuk mengisi titik-titik. Kita lihat kalimatnya. 그 배우의 땡땡땡 아세요? Jawabannya adalah 이름. 그 배우의 이름을 아세요? 그 배우. Artinya apa? Aktor itu. Aseo, tahukah? Jadi di sini pertanyaannya itu menanyakan, apakah kamu tahu nama aktor itu? Nah, maka kata yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah irem. Karena di sini adalah situasi umum dan kita menanyakan orang ketiga, bukan menanyakan lawan bicara kita. Paham ya? Next, kita lanjut kuis berikutnya. 땡땡땡 과 연락처를 입력하세요. Jawabannya adalah 성명. Kenapa bisa 성명? Yuk kita bedah dulu. 연락처를. 연락처 itu artinya nomor handphone atau nomor yang bisa dihubungi. 입력하세요 adalah input atau memasukkan data ke komputer. Maka penggunaan kata nama yang betul adalah 성명. Karena ini maksudnya adalah menginput atau kalau kita menginput kan artinya kita menuliskan di komputer dengan mengetik ya kan. Maka penggunaan yang benar adalah 성명과 연락처를 입력하세요. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara 이름, 성명, dan 성함 dalam penggunaannya.
Nah, kesimpulannya adalah bahasa Korea itu punya banyak kosakata yang artinya mirip atau bahkan cuma beda tipis. Atau bahkan sama gitu ya. Tapi penggunaannya itu berbeda. Makanya semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita mengerti, kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam penggunaannya. Jangan sampai kita salah sebut atau bahkan salah pakai. Nah, itu dia teman-teman materi untuk video baru kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 만나요.